Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang bisnis online mentor dan seorang beauty and health consultant. Di video saya kali ini, teman-teman, saya terbeban banget ya untuk memberikan dan menciptakan sebuah video edukasi yang berkaitan dengan corona, khususnya dengan COVID-19 ya. Kenapa seperti itu, teman-teman ya? Karena kebetulan saat ini saya tidak lagi on di rumah sakit ya. Jadi saya ini lagi tidak ada di garda depan ya. Namun saya ini banyak sekali mendengar dari teman-teman sejawat yang lain mengenai update ya, bagaimana para tenaga medis ini lagi berjuang mati-matian ya agar mengecilkan yang namanya wabah daripada virus corona ini. Nah, karena itu teman-teman, sekarang kita perlu tahu ya, apa sih sebenarnya yang namanya virus corona ini ya. Jadi virus corona ini teman-teman bukanlah virus yang baru ya. Jadi sebenarnya virus ini sudah ada dari zaman lama banget, dari zaman sebelum Masehi ya. Karena ini sebelum saya membuat konten ini, saya juga banyak googling dan YouTube juga dari para spesialis dan para ahli virologi juga tentunya. Ya, dan saya rangkum menjadi video ini ya. Jadi virus corona ini teman-teman terbagi menjadi beberapa kategori ya. Ada yang menyerang manusia, ada menyerang hewan dan sebagainya. Nah, namun kebetulan yang kita spesifikkan di sini ya, kita bahas dengan yang namanya COVID-19 ya. COVID-19 ini itu virus baru ya, jadi bukan mutan, jadi bukan dari virus lama terus dia beradaptasi menjadi virus baru, bukan ya teman-teman. Jadi benar-benar ini virus baru dan dia hanya menjangkau manusia ya. Jadi tidak bisa yang namanya hewan ya itu terkena dengan COVID-19 ya. Kenapa sih kok dia tuh spesifik hanya untuk manusia ya? Karena begini teman-teman, struktur virus itu ya, kalau kita nih ibaratkan seperti bola dan dia ada duri-durinya ya, dia memiliki reseptor khusus yang hanya dikenali di kita manusia ya. Dan reseptor itu teman-teman berada di yang namanya saluran pernafasan ya. Jadi kalau misalnya nih secara anatomi ya kita pelajari, pernafasan kita itu dimulai dari hidung, masuk ke trakea sini, baru kita masuk ke saluran pernafasan atas dan masuk ke paru-paru kita ya. Jadi penularannya itu jelas melalui droplet ya. Apa sih droplet itu? Droplet itu seperti kalau misalnya kita bersin ya teman-teman ya, dia ada seperti air ya, kayak percikan air, dan di dalamnya itulah yang mengandung virus atau COVID-19 ini. Nah, sekarang makanya kenapa kok semuanya lagi pada takut dan harus pakai masker seperti ini ya? Karena ini adalah salah satu tindakan pencegahan ya. Tetapi sebenarnya masker ini harusnya ya teman-teman ditujukan untuk pasien yang sakit ya, bukan untuk kita orang yang sehat. Nah, namun karena banyak sosial media yang memblow up bahwa stok masker ini harus ada yang penimbunan dan sebagainya, makanya sekarang yang namanya stok masker ini ibarat kita nyari berlian teman-teman ya, dan harganya itu naik banget. Nah sekarang saya jelasin ya gimana cara penularannya ya. Jadi penularannya itu seperti yang tadi saya bilang, melalui droplet, dia bersin. Orang yang sakit ya terinfeksi itu bersin, dan kitanya tidak memiliki imunitas yang bagus. Jadi apa itu imunitas? Itu adalah kekebalan tubuh ya. Jadi kekebalan tubuh itu teman-teman diperoleh dengan kita makan makanan bergizi sehat dan ditambah dengan vitamin dan suplementasi ya. Jadi begitu kita terkena, respon di hari pertama biasanya kita akan bersin ya. Jadi jangan kaget kalau hacing-hacing. Nah, itu adalah respon kekebalan tubuh kita ya di hari pertama. Di hari kedua, teman-teman, apabila virusnya berhasil masuk lebih dalam ya, berarti kita akan mempunyai gejala seperti orang pilek
ya. Jadi berlendir ya. Jadi lendir itu adalah salah satu cara kekebalan kita untuk supaya virusnya tuh nggak masuk lebih dalam lagi ya. Setelah itu teman-teman, di hari ketiga sampai ketujuh, apabila dia bisa masuk lebih dalam lagi ke saluran pernafasan kita dan nempel di dindingnya, di reseptornya, maka tubuh kita mulai terjadi yang namanya demam ya. Makanya gejala awalnya itu seperti orang flu, meriang, greges badannya. Intinya tuh karena di situ mulai ada respon radang ya. Jadi di hari ketujuh itu teman-teman ya, mulai ada respon antibodi dari kita, tubuh kita, imun kita untuk melawan yang namanya virus COVID-19 ini. Nah, sekarang ada dua option nih. Kalau teman-teman mempunyai kesehatan tubuh yang sehat, terjamin asupan. Nah, sekarang optionnya ada dua. Kalau misalnya teman-teman mempunyai imunitas yang sangat bagus ya, berarti di hari ke-7 sampai ke-14 imunnya akan semakin naik, antibodinya akan semakin naik, dan antibodi itu yang akan otomatis melawan virus COVID-19 yang sudah ada di dalam tubuh kita. Ya, setelah hari ke-14 dia akan berangsur-angsur turun karena kalian semuanya sudah sembuh ya. Makanya kok sekarang kenapa di daerah-daerah dan pemerintahan pun menyarankan isolasi di rumah selama 14 hari ya, karena itu alasannya teman-teman. Di hari ke-7 mulai terjadi perkelahian di dalam tubuh kita dan diharapkan selama hari ke-7 sampai 14 hari kita sudah sembuh, ini ya gitu. Nah, sekarang option yang kedua, kalau kita tidak memiliki imunitas yang bagus atau bahasa jelek ya, kita bisa bilang kita sudah punya penyakit duluan sebelum hebohnya corona atau COVID-19 ini, maka itu menyebabkan yang timbul yang namanya penyakit lebih parah dan akhirnya menimbulkan meninggal ya. Jadi yang digembor-gemborkan di sosial media itu, mereka lebih cenderung menge-shoot itu. Sebenarnya tujuannya fine-fine aja ya, supaya masyarakat tuh lebih aware, terus tahu yang namanya preventif dan sebagainya. Makanya kita sebagai pengkonsumsi berita harus benar-benar bijaksana. Nah, sekarang kebetulan kalau misalnya teman-teman nih lagi di puskesmas yang lagi di pelosok banget ya, biasanya saya paling rekomendasi teman-teman harus minimal makan makanan yang bergizi ya, itu 5 sehat 4 sempurna. Kalau misalnya tidak mungkin, minimal teman-teman harus minum yang namanya vitamin C. Nah, biasanya di pemerintah vitamin C yang tersedia di puskesmasnya yang ini ya, yang namanya vitamin C IP 50 mg dan tersedia dengan 45 tablet ya. 50 mg isinya 45 tablet. Nah, itu kalian bisa minum sehari 2-3 kali ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan dia bentuknya seperti tablet hisap ya. Jadi kecil banget. Dan itu harganya sangat terjangkau ya. Itu preventif yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman juga bisa pakai hand sanitizer ya, kan hand sanitizer ini teman-teman sekarang ini lagi naik daun, lagi mahal, lagi langka. Makanya saya kemarin juga membuat video gimana sih caranya membuat hand sanitizer sendiri. Dan ini cara pakainya seperti ini ya. Ini teman-teman, diambil jangan pelit-pelit ya, harus agak banyak. Tujuannya kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak pakai masker dan kita menutup ini, pasti kumannya semuanya ada di sini ya. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya hand sanitizer ini khusus untuk kamu yang sakit sebenarnya ya. Kalau kamu sudah tahu sakit, supaya tidak menyebabkan penularan lebih banyak, harusnya kamu pakai hand sanitizer ini. Jadi semua ya teman-teman, di punggung, di sela-selanya. Nah, namun karena semuanya lagi pada parno ya, jadi semua orang sehat pun juga akan ikut pakai ya. Dan yang ketiga, teman-teman bisa pakai masker ini ya. Tujuannya apa? Karena droplet itu teman-teman bisa menjangkau dengan radius 1,5 meter. Ya, jadi kalau misalnya sekarang lagi digalakkan radiusnya 1 meter, ya menurut saya masih kurang, tapi lebih baik mau kalian sakit atau sehat tetaplah pakai ini ya. Nah, selain itu, apabila mungkin teman-teman memang mau kualitas suplemen yang lebih premium ya, saya akan share suplementasi yang saya gunakan ya. Jadi kebetulan pada saat ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, saya ini
lagi hamil ya, lagi hamil. Jadi kan nggak mungkin banget kalau saya ini mengorbankan kesehatan saya, apalagi saya lagi hamil ya. Jadi vitamin hamil yang saya pakai itu seperti ini ya, ini Life Pack. Saya minumnya pagi 1 bungkus, malam 1 bungkus teman-teman, dan juga ditambahkan dengan yang namanya Merin Omega ini untuk mempercepat penyerapannya ya. Pagi 2 kapsul, malam juga 2 kapsul. Jadi ini minumnya boleh bareng-bareng ya. Ini bagus banget karena selama program hamil, selama hamil dan nanti selama ASI eksklusif 2 tahun saya pasti pakai ini ya. Terus kalau misalnya option ini untuk orang dewasa, buat suami saya juga pakai ya. Kalau misalnya untuk anak-anak ya, biasanya saya pakai 2 macam ini ya. Ini Merin Omeganya boleh, nanti bisa disesuaikan dengan usianya ya. Jadi bentuknya itu seperti ini teman-teman, soft gel ya. Jadi teman-teman nanti bisa pecahin sendiri ya. Misalnya tablet hisap, anak-anak Anda suka makan permen ya, ini rasanya kayak blackcurrant gitu, kayak kismis, ada asam-asamnya, ada manis-manisnya juga. Nah, dan dia ini seperti gambar-gambar binatang ya, jadi lucu-lucu kayak gini. Nah, ini kayak gini. Nah, jadi satu teman-teman minum tablet ini sama kayak mereka minum 1 gelas susu ya. Jadi menghemat banget kalau misalnya teman-teman anaknya rewel dan sebagainya. Biasanya untuk nafsu makan, pokoknya mau sakit atau nggak sakit, anak saya tetap minumin ini ya, disesuaikan dengan umurnya. Dan ada satu lagi yang kebetulan memang lagi sold out di seluruh Indonesia ya, karena heboh COVID-19, dan ini favorit banget. Ini saya tunjukkan aja fotonya. Jadi mungkin next kalau misalnya teman-teman mau beli ya, bisa segera buruan ya, karena ini kandungannya berkali-kali lipat lebih banyak daripada vitamin C biasa ya. Jadi nanti saya sambil tampilkan beberapa gambaran-gambarannya supaya teman-teman di sini juga bisa mempelajari kurang lebihnya ya. Dan apabila teman-teman mau konsultasi ya, teman-teman bisa langsung ke Instagram atau ke WA saya ya. Pokoknya semua anything yang berhubungan dengan COVID-19 ya, atau teman-teman mau sharing, dok kalau misalnya pakai yang ini gimana, it's okay teman-teman ya, silahkan di Instagram atau WhatsApp saya. Kalau misalnya saya kosong, saya pasti akan langsung bales ya, karena saya nggak pakai admin ya. Kalau untuk konsul saya sendiri yang jawab ini gitu ya. Oke, thank you buat teman-teman untuk kesempatan dan waktunya ya, untuk teman-teman belajar edukasi ini supaya semuanya tidak panik, karena saya yakin ya wabah ini akan segera berlalu teman-teman ya. Karena kalau melihat antusiasnya masyarakat, pasti sekarang sudah teredukasi banget ya, apalagi ada yang namanya sosial media dan edukasi online ya. Semoga video ini membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Lagi pertanyaan ya, karena kasus di Wuhan sekarang sudah nggak ada yang namanya kasus baru. Nah, mereka punya pertanyaan nih. Nah, kalau misalnya mereka pernah terinfeksi corona COVID-19 ya, dan mereka sudah sembuh sekarang, apakah mungkin bisa terinfeksi lagi? Itu mungkin aja teman-teman ya. Tapi tenang aja, karena tubuh kita ini pinter banget ya, karena komputer canggih ya. Jadi mereka itu punya yang namanya self reminder ya. Jadi sel kita itu kalau misalnya sudah pernah terinfeksi 1 kali dan mengeluarkan antibodi, mereka bisa mengenalinya lagi teman-teman ya. Jadi untuk mengeluarkan antibodi itu tidak perlu menunggu 7 hari ya, cukup dalam waktu 24 jam antibodi itu keluar dan bisa langsung berperang lagi dengan virusnya. Jadi it's okay. Jadi virus atau corona atau COVID-19 ini nggak bahaya. Yang penting teman-teman menjaga imunnya, asupan gizinya, suplementasinya seperti yang saya jabarkan semua, dan semuanya akan berakhir dengan baik ya. Semoga video ini membantu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.